CI bersama aku laku memang mempunyai DC lapangan yang sangat-sangat barbar ya. Saya percaya kalau memang DC-nya itu sangat barbar karena banyak masukan-masukan yang masuk di WhatsApp saya maupun di channel ini. Pertanyaan-pertanyaan itu pasti mengenai aku laku. Kalau HCI itu tidak terlalu barbar, tapi DC lapangannya itu memang beneran ada di mana-mana. Cuman satu pinjol ini yang saya percaya biar di kecamatan juga ada apa namanya DC lapangannya teman-teman ya, karena di tempat saya ini aja di kabupaten aja itu sudah ada uh, kantornya ya teman-teman, karena memang HCI itu kan tempat kredit barang teman-teman ya. Jadi tidak apa namanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang DC lapangannya itu ada di mana-mana. Tapi kita tidak perlu khawatir teman-teman. Walaupun DC lapangannya itu ada ya, kita itu tidak perlu takut karena semua itu ada diatur oleh undang-undang ya teman-teman, ada diatur, ada pasal-pasalnya ya. Tidak boleh sembarang menagih apalagi dengan cara yang kasar, tapi yang kebanyakan kasar itu adalah aku laku ya. Sudah banyak buktinya, mereka itu tidak bisa menunjukkan surat tugas mereka ya, tapi masih ngotot-ngotot saja ya. Banyak sudah yang menunjukkan kiriman video, kalian bisa lihat di konten-konten kreator lainnya yang membahas seputar pinjol itu, mereka menampilkan kebodohan-kebodohan daripada DC-DC lapangan pinjol yang namanya aku laku teman-temanku semua ya. Baik saudara-saudaraku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya dari Pak Is Official teman-temannya. Kita membahas tentang aku laku dan juga HCI ya. Baru-baru ini ada pertanyaan yang masuk ke saya, Bang, apakah HCI itu sama aku laku ada DC lapangannya? Jadi saya jawab langsung, memang ada DC lapangannya ya teman-temannya. Kalau aku laku itu tidak merata ya, dalam artian seperti ini teman-teman, tidak merata itu kalau di kayak kecamatan desa nggak sampai ke situ, tapi kalau HCI teman-teman itu sudah pernah saya lihat sendiri, tapi saya tidak pernah ngambil di HCI ya teman-temannya. Tapi kalau di aku laku saya ada ngambil, tapi saya tidak pernah didatangin. Kalau HCI ini ada pernah tetangga saya teman-temannya didatangin, memang benar-benar didatangin. Walaupun kalau menurut saya sih masih di batas kewajaran ya. Tapi ada juga teman-teman itu yang mengatakan bahwasanya DC-DC lapangan dari HCI ini bahasanya juga cukup kasar teman-teman. Tapi waktu itu yang saya lihat ya, di tetangga saya itu mereka masih sebatas normal saja menagihnya, mengingatkan ya pada nasabah yang gagal bayar tersebut ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di lokasi lain uh, lebih barbar teman-teman, karena sebetulnya DC lapangan itu mengikuti karakter mereka masing-masing teman-teman. Kalau memang ada orang, kalau orang itu kalem ya teman-temannya, ya cara menagihnya juga kalem ya. Ada yang pintar menyusun kata-kata tanpa menyakiti orang lain. Tapi kalau aku laku ini teman-teman, itu di mana-mana pasti laporannya itu penagihannya secara kasar ya. Kalau kalian ada galbay di HCI dan aku laku ya teman-teman, ya kalian itu pasti tergoncang mentalnya. Tapi kalian jangan pernah mau diancam-ancam sama mereka. HCI biasanya itu mau menyita barang ya teman-teman ya. Ini ya HCI ini biasanya kalau datang itu mau menyita barang kita, barang yang sudah kita mau ambil teman-teman. Jangan pernah mau, kecuali kalau kalian itu memang sudah nggak membutuhkan ya. Kalau ditarik ya udah biarkan aja ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau mempertahankan ya silahkan, karena mereka tidak bisa ngambil apa yang sudah menjadi hak kalian
milik kalian tanpa adanya surat putusan dari sidang ya teman-teman ya. Harus ada surat dari putusan sidang baru mereka bisa menyita barang kalian ya. Saya waktu itu tidak tertarik ke HCI teman-teman, karena saya belum tahu ya gimana itu HCI ya. Dan juga waktu itu saya tidak membutuhkan barang-barang seperti HP ya, seperti TV, kan banyak bisa diambil di HCI itu teman-teman ya teman-teman ya. Cuman saya tidak tertarik karena waktu itu saya punya HP, walaupun HP kentang, karena prinsip saya dulu biar HP kentang yang penting bisa nelpon gitu aja ya. Makanya saya tidak tertarik. Tapi di Aku Laku ini saya memang ngambil itu, tapi bukan barang-barang teman-teman, saya ngambil uang ya. Waktu itu sempat naik terus. Begitu saya lunasin, lama saya drop, saya tidak ambil lagi. Baru belakangan ini saya nyesal juga ngambil cuman sedikit ya. Saya ngambil cuman pulsa doang, itu aja tagihannya kayak orang mau diuber-uber hutang puluhan juta teman-teman ya. Coba tahu saya mengambil banyak-banyak. Makanya buat teman-temanku yang baru galbainya sedikit ya, ya jangan mau galbay kalau sedikit ya, sekalian banyak resikonya sama, kalian pasti diteror ya. Kalian itu pasti diteror oleh DC-DC-nya. Dan juga kalau misalkan di wilayah kalian itu ada DC lapangan, pasti kalian itu didatangin. Jadi kalau misalkan kalian mau galbay dari pinjol-pinjol ini, selagi masih bagus data kalian itu ya, kalian ambillah sebanyak-banyaknya ya. Usahakan kalau misalkan ada DC lapangan, kalian itu tidak usah menemui mereka teman-temanku semua. Sebetulnya ini cuman speak zero aja ya. Saya berapa hari ini tidak ada upload video karena banyak kesibukan ya. Bukannya so sibuk ya teman-teman, banyak kesibukan. Saya kan juga selain nge-YouTube, saya senang berkebun juga teman-temannya. Saya juga mengelola 4 YouTube. Satunya ya ini di Faiz Official. Pertama Faiz Food Channel, Faiz Official ya teman-teman ya, Faiz Tutorial sama Happy Tutorial ya teman-teman. Tapi saya itu lebih senang membahas seputar pinjol, dan juga saya itu lebih senang upload video di sini karena saya itu bisa berinteraksi dengan kalian-kalian semua yang apa namanya, berinteraksi dengan korban-korban pinjol yang seperti saya dulu teman-temanku semua. Saya itu senang karena kalian, respon kalian itu bagus ya, saya senang. Jadi saya kadang itu ingat masa lalu, kenapa saya dulu itu cuman galbainya sedikit ya. Kenapa enggak waktu data saya itu bagus, kenapa saya enggak apa namanya, enggak ngambil sebanyak-banyaknya. Seandainya saya tahu seperti ini aja galbay pinjol ya, mungkin saya sudah galbaikan semua pinjol saya. Jadi buat yang bertanya, Bang, ada yang bertanya, Bang, kok apa namanya, cairin sama Klik Kami sama kopi susu sama apalagi banyak yang ditanyakan itu, ada masuk silik OJK atau enggak, Bang? Kalau menurut saya saudaraku ya, masuk atau enggak sama silik OJK itu tidak usah dipikirkan. Kalau kalian memang sudah tidak menyanggupin bayar ya, tidak usah dibayar ya, seperti itu. Karena kalau kalian bayar lunas pun, kalian itu tetap akan ulang lagi, kalian pasti nanti kecanduan untuk ngambil ya teman-teman. Mending kalau kalian itu pengen stop minjol, karuan ambil yang banyak, sudah galbaikan, itu sudah, kalian itu tidak bisa minjol lagi teman-teman ya. Biar aja data kalian itu masuk ke slik OJK. Kalau kalian itu masih melunasi, masih takut sama slik OJK, kalian itu pasti nanti akan minjol lagi seperti saya, ujung-ujungnya juga galbay ya. Saya berbicara seperti ini karena berdasarkan dengan pengalaman saya pribadi ya. Saya lunasin, saya ngambil hutang itu di 2019 sampai 2020 lunas, ambil lagi akhirnya ya. Terakhir ya akhir dari 2022 ya teman-teman ya, saya galbaikan aja semua ya. Cuma nominalnya sedikit teman-teman ya, nggak sampai 20 juta. Itulah saya menyesal. Makanya kalau kalian datang bagus, kalian ambil, baru kalian buat modal ya.
Kalau kalian itu pengen pinjol ini tidak beroperasi lagi, ya dengan cara menggalbaikan atau nggak usah minjam sama sekali, ya gitu teman-teman ya. Baik, dari saya itu aja ya. Speak Speak Giro saya sebetulnya tentang HCI dan juga aku laku teman-teman, tapi merambat kemana-mana obrolannya karena saya kangen berinteraksi dengan kalian semua. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.